gue sekarang lagi di Hangzhou. Jadi beberapa ada story kemarin dan ada tebak-tebakan juga buat kalian yang gue nggak nyangka kalau misalnya banyak banget yang ikutin tebak-tebakan itu. Dan ada yang jawab dan yes bener kita lagi di acaranya Alibaba yang disebut sama mereka tuh Aspara Conference nih. Jadi kita tuh diundang lah ke Hangzhou untuk menghadiri acara Aspara Conference yang harusnya sih ini acaranya Alibaba, dan di situ tuh isinya tuh cuman pengen sharing lah apa aja yang mereka bisa, apa aja yang mereka punya dari sisi Alibaba Cloud ini atau Alibaba Cloud Computing dan AI. Dan di situ tuh banyak banget dikasih tahu ke kita betapa pentingnya cloud computing dan AI di zaman sekarang. Dan menurut gue sendiri sih karena di Cina ini sendiri banyak banget orangnya, dan kita lihat harusnya di Google atau dimanapun itu banyak banget yang teratur di sini dan semuanya tuh kayaknya tertata rapi gitu. Bahkan lighting aja itu tertata rapi di gedung-gedung. Dan semuanya itu ada hubungannya sama cloud computing. Dan masyarakat yang paling banyak selain Cina itu ada di Indonesia, dan sangat potensial banget di Indonesia ini dari sisi cloud computing dan AI. Maka dari itu mereka mengajak kita lah, khususnya DKID, untuk menyebarluaskan apa aja yang bisa dilakukan oleh cloud computing dari Alibaba ini. Dan apapun brandnya terserah ya, sebenarnya mau pakai jasa siapapun. Dan di sini gue tuh cuman mau memberitahukan ke kalian aja apa gunanya cloud computing dan AI di real life kita selain di IT industri aja. Oke, langsung aja kita let's. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi ini sifatnya gue menceritakan aja apa aja yang gue lihat, dan gue shoot beberapa lah di sana. Dan karena gue sendiri kesini, makanya kalau misalnya shootnya ala kadarnya mohon dimaafkan. Ya editor tolonglah distabilin gitu videonya. Pertama gue masuk tuh langsung ada tulisannya DKID di screen yang gede banget, dan gue sih bersyukur banget ya, kayaknya media di Indonesia ini sangat di-respect gitu, khususnya DKI, karena ada namanya dan ada fotonya. Sayangnya yang gue kasih itu sebenarnya foto gue, tapi yang dimunculin di situ nggak mirip kayak gue karena itu di regenerate lagi oleh AI biar masuk gitu ke temanya. Jadi kalau misalnya gue kurus tuh kayak gitu tuh tampilannya. Kita memiliki imajinasi. Pertama gue langsung disajikan dengan AI duluan yang pertama ya. Jadi ditunjukkan di situ dengan cloud computingnya mereka, dengan spesifikasi yang mereka tuh bisa mengenerate banyak banget data. Contohnya yang mereka ambil yang pertama itu ada Airbnb. Airbnb itu website yang public, jadi dia bisa mengambil data sepuasnya. Si AI ini dia buat model untuk mengambil data dari sisi harga, review Airbnb-nya, terus banyak macam data yang diambil, terus di regenerate sama dia yang mana yang paling baik untuk user A atau user B yang pakai jasa cloud computing dari Alibaba ini, Alibaba Cloud Computing. Jadi intinya sebenarnya emang nggak ribet menjelasinnya, gue berusaha menyampaikannya dengan segampang mungkin biar kalian tuh bisa mencerna. Intinya mereka punya komputer, tapi komputernya itu ada di tempat yang berbeda-beda. Mungkin ada di satunya di Cawang, mungkin satunya lagi di Papua. Pokoknya mereka punya banyak banget akses komputer dengan remote. Misalnya kalian mau memprogram sesuatu. Contohnya tadi program Airbnb untuk mendapatkan harga-harga yang terbaik misalnya. Jadi kalian tuh nggak usah beli komputer lagi. Kalian tuh cukup pakai jasa cloud computing dari Alibaba Cloud Computing ini. Makanya di situ dicontohkan dengan 400 iterasi mereka bisa menyelesaikan dalam waktu beberapa detik saja. Kalau nggak salah 4 detik. Makanya itu waktu yang sangat cepat. Gimana kalau misalnya kalian iterasinya itu tuh lebih pendek lagi, harusnya kan bakal lebih cepat lagi daripada kalian harus membeli komputer atau membeli server atau mungkin membeli satu laptop yang harganya mahal banget. Kalau misalnya kalian sewa cloud computing aja, harusnya kan jasanya lebih murah daripada kalian beli satu, apalagi kalau misalnya kalian makainya itu cuma sekali atau beberapa kali. Kalau misalnya kalian makainya terus-terusan dengan intens, ya ada baiknya kalian rakit server kalian sendiri, itu mungkin oke. Tapi gimana kalau misalnya mahasiswa? Atau gimana misalnya salah satu kantor yang nggak punya space gede,
yang nggak tahu optimize server, yang nggak mau ada downtime-nya. Downtime yang dimaksudkan di sini, yang nggak mau kalau komputernya itu mati-mati. Nah, cloud computing adalah solusi yang paling baik. Dan mereka juga tuh memberitahukan komputer mereka atau server mereka itu dibuat seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan sestabil mungkin, karena ini sangat penting ya. Nggak mungkin kalau misalnya mereka menyewakan komputer mereka di cloud gitu kan, tapi komputer mereka ini mati-mati atau blue screen atau kepanasan hang gitu kan. Makanya mereka tuh concern juga dengan cooling. Makanya mereka create cooling tower. Nah, cooling tower ini nanti akan mendinginkan semua server yang mereka punya. Contohnya Alibaba Cloud Computing di sini, nah mereka punya server itu didinginin semua dengan cloud computing. Dan gue juga udah kasih beberapa footage-nya, gue ada record juga, mungkin kalian bisa lihat di sini. Dari situ tuh gue bisa mikir bahwa memang dari sisi keefektifan komputernya memang cukup teruji lah, karena dari sisi spesifikasi pasti tinggi-tinggi. Untuk mendapatkan performa yang tinggi membutuhkan cooler yang tinggi juga. Kalau kita ngomong power supply, pasti power supply server harusnya bagus-bagus semua. Tapi kalau misalnya dari sisi cooler, nah cooler server biasanya kebanyakan jadi problem di banyak server. Biasanya mereka tuh menggunakan water cooling biasa atau IO water cooling atau pakai HSF. Nah, cooling tower ini adalah cooling yang sangat-sangat efektif yang nggak bisa panas karena sirkulasinya dibuat sedemikian rupa, dan solusi pendinginnya atau reservoirnya ini pasti dibuat kayak satu toren gede gitu, 1 galon yang gede banget gitu loh. Nah, mereka tuh simpan air yang dingin itu di situ, dan airnya pun didinginin. Yang panas, air yang panas datang dari server. Jadi air yang panas dari server itu didinginin dulu di kayak radiator, ada radiatornya, habis ke radiator baru pindah lagi ke chiller. Chiller itu didinginkan, habis dari chiller masuk ke cooling tower, habis ke cooling tower masuk ke reservoir. Nah, di situ reservoir itu tempat air yang paling dingin yang terakhir. Habis dari situ baru masuk lagi ke CPU, ke GPU atau ke part-part yang dinginin sama mereka. Tapi dengan solusi cooling tower seperti ini, itu menandakan mereka tuh udah effort banget dan nggak mau sistemnya mati, nggak mau sistemnya crash karena alasan kepanasan doang. Karena kan hal-hal seperti ini biasanya banyak ditutup-tutupin oleh penyedia jasa server lah. Terus kita pindah lagi ke hal yang urusan dengan data. Nah, kan kebanyakan data-data ini nih yang sulit banget diproses biasanya kalau untuk dari B2B. Biasanya itu kan B2B itu banyak, B2B itu business to business ya. B2B itu kan banyak banget data-datanya. Contoh kita ambil lampu merah. Lampu merah itu kan di satu kota, itu nggak cuma satu, ada banyak banget. Misalnya finance, kan uang keluar masuk kan banyak banget. Misalnya beli pempek tadi, terus masuk lagi uang 5 juta, terus tadi beli bensin, beli ini, beli ini. Itu kan banyak banget data-datanya. Nah, itu bisa diolah sedemikian rupa oleh servernya hanya dengan cloud computing. Dan urusan data ini kan hal yang cukup krusial, karena kan nggak mungkin kalian setelah merekap data finance kalian, terus data kalian hilang, terus nggak ada tanggung jawab dari servernya. Nah, ini hal-hal seperti ini penting juga. Makanya si Alibaba ini menyiapkan juga solusi untuk hal seperti itu, dan mereka bisa memproses data-data sedemikian rupa dan bisa mengcompile datanya secepat mungkin. Nah, yang dimasukkan di sini mengcompile datanya, mereka tuh punya namanya PAI atau PAI. PAI ini adalah platform for AI, dan di sini nih gunanya buat apa? Mereka tuh sudah menyiapkan beberapa modeling data. Jadi misalnya mereka udah menyiapkan untuk reply email. Dan kalau misalnya kalian ketik hi dear, nice to meet you. Nah, mereka tuh udah menyiapkan beberapa template untuk auto reply-nya, dan mereka akan generate teks bagaimana dengan membalas pesan A gitu. Contohnya nih, ada beberapa klien yang email, terus klien ini email, apakah kamu tertarik untuk project ini? Dan kalian tuh bisa langsung create template emailnya untuk menjawab, ya saya tertarik atau ya saya tidak tertarik, terima kasih untuk offeringnya, terima kasih untuk penawarannya, bla 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 bla. Nah, itu akan di-create oleh platform AI ini. Tinggal kita aja masukin yang mana data modeling yang mana yang harus kita masukin, mana yang enggak gitu. Nah, begitulah kira-kira canggihnya, dan banyak banget data modeling yang disiapin oleh si cloud computing ini. Jadi untuk pemrosesan data modeling ini ya dari masing-masing jasa, mau Alibaba Cloud Computing atau yang lainnya, ini banyak banget jenisnya.
Terus yang berurusan dengan cloud computing ada lagi namanya itu CDN. CDN ini Content Delivery Network. Jadi CDN ini hal yang penting juga untuk cloud computing. Nah, buat kalian yang belum tahu CDN ini, misalnya kalian mengunjungin salah satu e-commerce, yaitu Tokopedia. Terus kan di situ banyak banget data, banyak banget kayak dari sisi thumbnail, deskripsinya, dan segala macam. Itu kan satu homepage banyak banget detail yang harus ditampilkan di browser kalian. Dan gunanya CDN ini, misalnya kalian ada di Papua, misalnya kalian ada di Aceh. Nah, untuk orang yang di Aceh akan mengakses data mungkin yang dari Medan, karena dari Aceh ke Medan lebih cepat pemrosesan atau pengiriman datanya atau delivery datanya, delivery kontennya. Nah, tapi kalau misalnya servernya ada di Singapura atau mungkin ada di Papua nih, misalnya servernya dari Papua, untuk mengakses Papua itu kan pasti cepat banget. Dan pingnya atau waktu yang ditempuh itu kan pasti pendek banget. Tapi yang dari Aceh untuk mengakses file yang ada di Papua otomatis butuh waktu dan pingnya akan bertambah lama. Dan makanya itu ada yang namanya CDN. CDN ini berupa kayak cookies atau bukan cookies. Mereka ini membuat cache lah di beberapa server mereka. Jadi datanya ini ada di beberapa server mereka. Jadi dimanapun kalian berada, kalian mengakses beberapa website atau kalian mengakses Tokopedia tadi yang contohnya, misalnya kalian berada di Papua, kalian berada di Jawa, kalian berada di Sumatera, itu tuh tetap cepat akses datanya karena mereka sudah menyiapkan beberapa server di dekat kita. Gitu. Itu pentingnya CDN, Content Delivery Network. Terus di sisi lain untuk rumah sakit contohnya, di situ juga ada ditampilin. Untuk rumah sakit misalnya kita mau melihat saraf-saraf. Dan saraf-saraf itu kan dibuat 3D. Nah, untuk mengakses atau untuk membuat 3D dari saraf-saraf ini, kita ambil aja contoh saraf ya. Sebenarnya sih contohnya itu kayaknya lebih ke otak ya, saraf-saraf otak. Nah, kalau misalnya kita mau membuat 3D dari saraf-saraf otak, kan banyak banget gambar yang harus dibuatin, terus kita harus scrolling. Satu komputer untuk memutar itu pasti berat banget dan harganya pasti mahal banget. Tapi kalau kita aksesnya di cloud computing yang kencang banget, kan kita butuhkan hanya displaynya aja dan beberapa sistemnya doang. Tapi yang memproses datanya adalah beberapa server yang ada di luar sana. Contohnya mungkin ada 500 CPU yang memproses satu data dari sisi satu otak manusia. Otomatis kan pasti cepat banget untuk memproses datanya. Tapi kalau misalnya kita ngomong satu komputer doang, berarti satu rumah sakit itu harus menyiapkan satu server atau satu komputer yang kenceng banget untuk melihat 3D dari sisi saraf manusia, saraf otak manusia. Makanya dengan adanya cloud computing, menurut gue ini akan membantu banyak banget kegiatan manusia, khususnya B2B. Dan nantinya akan mungkin kebantu juga sama kita, ini akan merambah ke B2C atau business to consumer. Dari sisi cloud storage, nah seperti yang kalian tahu lah, cloud storage sekarang tuh udah banyak banget yang pakai. Ada Google Drive, terus ada Alibaba Cloud, nggak tahu ya ada apa nggak, kayaknya ada juga. Terus ada banyak banget macam, ada OneDrive, terus ada Synology, banyak banget pokoknya macam dari sisi cloud storage. Dan ini akan menjadi satu kebutuhan kita yang akan terus dipakai nanti ke depannya. Dan bahkan mungkin cloud storage ini akan terimprovisasi juga dengan AI. Karena kalian tuh butuh mencari sesuatu file, kan kalian nggak mungkin scrolling. Mungkin kalian cuman mengucapkan aja video seperti apa yang pengen kalian lihat. Mungkin kalian cuman mengucapkan, nanti sistemnya akan menyiapkan inikah filenya, ada beberapa opsi. Itulah kegunaan AI nanti di masa depan. Makanya kita tuh harus aware lah dengan AI atau dengan cloud computing atau dengan teknologi yang semakin naik semakin sekarang gitu. Karena menurut gua tuh di Indonesia nih cukup banyak lah atau masih banyak belum aware tentang cloud computing. Contohnya lagi kayak emak-emak mungkin kan banyak yang kurang tahu dari sisi cloud storage atau Google Drive. Di Google Drive itu mereka bisa membackup dari sisi WhatsApp mereka biar tagihan-tagihan pinjol mungkin biar ke backup gitu kan, ini ada tagihan di sini. Karena kan
orang bisa lupa gitu ya. Oh, kemarin ada chat dari sini nggak perlu dibalas. Tapi misalnya mak ini backup filenya di sebuah cloud storage, terus ketika dia pindah HP, dia bakal restore lagi datanya dan mereka bisa lihat lah chat-chat mana yang belum dibales atau chat-chat mana yang harus dibales gitu kan. Terus mereka, oh gue kayaknya ada pinjol deh. Jadinya mengurangi kriminal seenggak-enggaknya. Karena ya itu tadi sih, dari sisi cloud storage banyak banget yang masih belum tahu. Sekarang juga kalau misalnya kita ke area-area yang kurang maju, beberapa area yang ada di Sumatera, mungkin ada di Papua, untuk mengirim file aja itu tuh masih pakai flash disk mungkin, padahal sekarang udah ada cloud storage yang banyak banget opsinya ada di Indonesia. Kalian tinggal akses tuh gampang banget dan banyak yang free juga. Kalau sekedar 15 giga atau 20 giga tuh masih banyak banget free-nya. Dan kalau misalnya kalian beli flash disk saja, mungkin yang harga yang 32 giga tuh bisa mungkin 100.000. Sementara cloud storage itu harganya udah murah banget. Kalian dari PC kalian tinggal masukin, kalian nggak perlu bawa USB fisik atau storage fisik. Sekarang tuh udah di cloud semua. Terus selanjutnya gue ngelihat ada mobil di situ, mobil Cina, gue lupa mereknya apa lagi. Tapi di situ tuh didemokan pentingnya cloud computing lagi. Mereka tuh memproses data dari maps yang di Cina sendiri, dan mereka tuh bisa melihat traffic, yang mana yang macet, yang mana yang enggak, terus mana yang lagi ditutup jalannya, itu bisa diproses semua oleh mobil itu. Jadi mobil itu bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar gitu. Dan nantinya mungkin bisa dikembangin lagi untuk menjadi auto drive karena udah bisa melihat. Karena sekarang kan mobil-mobil udah punya radar tuh, bisa punya sensor, atau kayak contohnya Honda ada Honda Sensing gitu kan, yang bisa ngelihat kalau misalnya ada objek dia bakal ngerem sendiri gitu, dan banyak macam lah. Pokoknya dari sensor radar aja itu bisa dikembangin ke banyak macam hal yang positif. Bisa untuk safety, bisa untuk auto driving. Terus dari sensor-sensor parkir juga bisa dipakai untuk parkir sendiri. Tapi untuk memarkir sendiri kan pasti dia memproses data kan. Dan untuk memproses data sendiri ini butuh apa ya? Butuh rule atau butuh program yang kompleks banget, tapi harus diproses dengan cepat, ya kan? Nah, makanya cloud computing itu mungkin salah satu solusi dari mereka. Yang penting sistem itu terkoneksi dengan internet gitu. Begitu juga dengan lampu merah gitu ya. Lampu merah itu kan bisa kita ngomong butuh juga dari sisi cloud computing, karena dari lampu merah mungkin bisa dipasangin CCTV, bisa dipasangin lampu merahnya juga yang jelas. Terus dia bisa melihat traffic, yang mana yang rame, yang mana yang enggak. Nanti bisa diduluanin yang rame, bisa diprioritasin yang rame. Tapi untuk memproses itu semua kan nggak mungkin manusia manual. Kan berarti bahkan banyak banget energi manusia yang dihabiskan. Lebih baik mereka membuat modeling data sendiri yang bisa memproses itu dengan cepat tanpa harus menggunakan manusia. Jadi manusia bisa mengerjakan yang lebih efektif lagi, yang lebih efisien lagi. Sebenarnya sih kegunaan AI itu seperti itu. Oke, mungkin udah cukup panjang video kali ini. Semoga dari video ini dengan jalan-jalan kita ke Aspara Conference ini bisa membuka mata kalian dan lebih aware lagi tentang masa depan kita. Masa depan kita tuh lebih banyak ditentukan oleh teknologi. Dan kita tuh jangan pernah lupa belajar lah untuk teknologi, dan jangan lupa mengikuti teknologi. Nah, untuk kalian yang mau bisnisnya naik kelas, harus kenalan sama Alibaba Cloud sebagai platform cloud computing yang cukup terkenal. Alibaba Cloud menawarkan berbagai layanan untuk berbagai jenis bisnis, mencakup komputasi, penyimpanan, analisis, jaringan, IoT, kecerdasan buatan atau AI yang lagi marak-marak sekarang, dan keamanan. Dengan sumber daya komputasi yang bisa disesuaikan, model biaya yang efisien, peningkatan kinerja aplikasi global, inovasi yang cepat, serta jangkauan audiens yang global melalui 200 lebih pusat datanya, Alibaba Cloud membantu dalam menyesuaikan bisnis dan bisa juga menghemat biaya dan bisa menembus pasar global. Buat kalian yang tertarik, mungkin bisa juga kunjungin situs Alibaba Cloud untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Alibaba Cloud bisa mendukung kemajuan bisnis kalian. Oke, mungkin itu dulu konten jalan-jalan kita ke Cina kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam teknologi. Yoi, kios komputer. Alam Dedi. Padahal dia ini lagi di Cina juga sebenarnya. Cuman lagi di beda negara aja. Dia jalan-jalan ke pabrik storage kalau nggak salah. Udah sih. Harusnya ini udah closing. Bye-bye guys.
nungguin ya.